Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Safa Hafidudin, nomor absen 36 dari kelas 11 IPA 5. Perkenalkan, saya Kalista Felicia Veron Tambunan dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Ririn Rahmania Putri, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Mina Amina dari kelas 11 IPA 5. Saya Nazafadlatul Hilmi dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 22. Nama saya Muhammad Yaki Ibrahim, nomor absen saya nomor 21. Hubungan bioma dengan pola persebaran flora dan fauna, yaitu berhubungan terhadap karakteristik bioma tersebut. Flora dan fauna yang tinggal di suatu bioma pasti akan beradaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan bioma tersebut. Bioma memiliki karakteristik yang berbeda antara satu bioma dengan bioma yang lainnya. Mulai dari perbedaan letak geografis, perbedaan curah hujan, perbedaan iklim, perbedaan kelembapan, dan perbedaan intensitas cahaya. Contohnya, zona nearktik memiliki perbedaan keanekaragaman flora dan faunanya terhadap zona oriental. Alasannya, zona nearktik memiliki bioma yang berbeda dengan zona oriental. Zona nearktik memiliki bioma taiga, bioma padang rumput, dan bioma hutan gugur. Sedangkan zona oriental memiliki bioma hutan hujan tropis. Jadi, intinya adalah pola persebaran flora dan fauna terhadap bioma yaitu berhubungan dengan karakteristik bioma tersebut. Karena flora dan fauna yang tinggal di suatu bioma pasti akan beradaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan bioma tersebut. Zona vegetatif sendiri yaitu zona atau wilayah tempat tumbuhan sejenis atau berbagai jenis tumbuh secara bersama-sama dan melakukan hubungan interaksi di dalamnya. Para biogeografer mengklasifikasikan zona vegetatif menggunakan parameter yaitu faktor klimatik seperti suhu, kelembapan udara, dan curah hujan. Juga faktor lain seperti tanah dan faktor geologis lainnya. Suhu dalam persebaran vegetatif di sini maksudnya ketinggian tempat atau wilayah dalam posisi garis lintang. Contohnya wilayah gunung dan pantai yang memiliki keanekaragaman yang berbeda. Di gunung mungkin kita tidak akan menemukan pohon kelapa, begitu pula di pantai kita tidak akan menemukan perkebunan teh. Ini dikarenakan ketinggian permukaan tanah dari atas permukaan laut yang berbeda, mengakibatkan suhunya pun berbeda. Kelembapan dan curah hujan pun mempengaruhi klasifikasi zona vegetatif. Kelembapan contohnya, lumut pasti tumbuh dan berkembang di daerah yang lembab, dan tak mungkin tumbuh di gurun yang memiliki kelembapan rendah. Faktor ketiga yaitu curah hujan. Contohnya, curah hujan di gurun yang memiliki curah hujan 200 mm per tahun, yaitu 700 mm per tahun, akan mempengaruhi keanekaragaman vegetasi di dalamnya. Faktor-faktor di ataslah yang membuat zona vegetatif dan keanekaragaman zona berbeda, dan membuat para ahli biogeografer mengklasifikasikannya menggunakan faktor tersebut. Zona vegetatif yang hingga saat ini diakui oleh sebagian ahli ada 8. Yang pertama, tundra alpin dan atrik. Tundra alpin dan atrik adalah tundra yang berbeda. Tundra alpin adalah tundra yang berada di puncak gunung di seluruh dunia, seperti puncak gunung Jayawijaya yang berada di Papua dan puncak gunung Everest yang berada di Nepal. Sedangkan tundra atrik adalah tundra yang berada di kutub utara dan kutub selatan. Tumbuhan yang hidup yaitu tumbuhan yang berbiji pendek, seperti lumut daun dan lumut kerak. Yang kedua adalah taiga. Taiga membentang dari Siberia, Rusia hingga Jepang. Tumbuhan yang hidup di taiga adalah tumbuhan jenis pohon jarum, yaitu tumbuhan pinus, cemara, dan spruce. Yang ketiga adalah hutan gugur. Tumbuhan yang hidup di hutan gugur adalah tumbuhan tropofit atau tumbuhan yang bisa beradaptasi dengan musim.
Contohnya bunga sakura, pohon oak, jati, dan buzzword. Yang keempat adalah hutan hujan tropis. Tumbuhan yang hidup di hutan hujan tropis ada beraneka ragam jenis, mulai dari tumbuhan pemanjat, tumbuhan epifit, tumbuhan saprofit, hingga tumbuhan parasit. Padang rumput, zona vegetatif yang mencakup padang rumput tinggi dan pendek di Amerika Utara, Asia Tengah, dan Argentina. Jenis tumbuhan yang hidup adalah tumbuhan yang berdaun kecil dan berakar panjang seperti kaktus, perdu, dan lain-lain. Tanggur tropis berada di pinggiran hutan hujan tropis. Tumbuhan yang tumbuh yaitu bambu, palem, dan kacang-kacangan. Padang rumput tropis disebut sabana, memiliki jenis tumbuhan tahan kelembapan rendah seperti rumput dan semak belukar. Alfred Russel Wallace membagi zona biogeografer menjadi 6 zona. Yang pertama ada zona neartik. Zona neartik wilayahnya meliputi Amerika Utara dan Greenland. Wilayah Amerika Utara yang dimaksud ada Kanada, Amerika Serikat, Alaska, dan Meksiko Utara. Contoh faunanya ada bison, ada kalkun, karibau, kambing gunung, aligator Mississippi, ular derik, dan juga muskox. Untuk zona kedua, zona neotropik. Wilayah zona ini meliputi Amerika Tengah dan Selatan. Daerah yang dimaksud adalah daratan rendah Meksiko, Kepulauan Karibia, dan Florida. Contoh faunanya ada lama, armadillo, alpaka, kelelawar penyisap darah, piranha, anaconda, burung beo, dan katak pohon Brazil. Untuk zona yang ketiga, zona paleartik, wilayahnya ini mencakup benua Eropa, Rusia, pegunungan Himalaya, daerah dekat kutub, Kepulauan Inggris, Korea, Tiongkok Utara, Selatan Bering, Amerika Utara, dan Asia Barat. Contoh faunanya ada panda, panda merah, unta, rusa kutub, beruang kutub, yak, serigala, dan dormis. Entopian meliputi sebagian besar Afrika kecuali Afrika Utara dan Gurun Sahara dan kepulauan di Samudra Hindia bagian barat. Untuk contoh hewannya yaitu gajah Afrika, jerapah, singa, nyena, lemur, antelop, zebra, gorila, dan juga babun. Ada zona oriental meliputi India, Indochina atau Kamboja, Laos, Vietnam, dan Indo-Malayan yaitu Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Filipina. Untuk contoh hewannya yaitu primata, vena air tawar, mamalia besar, kukang, tupai raksasa India, dan beberapa aves. Ada zona australis meliputi benua Australia, Selandia Baru, Indonesia bagian timur atau Papua. Untuk contoh hewannya yaitu koala, kanguru, walabi, oposum, mamalia bertelur atau echidna dan Plariphus, burung cendrawasih, dan juga burung puyuh.